أحسن منك لم ترقته أين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله
Dimohon kepada para jamaah yang masih ada di belakang untuk bisa merapat ke depan. Sekali lagi pada para jamaah yang masih ada di belakang, dimohon untuk segera maju ke depan mengisi saf-saf yang masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala man sya'buhu la yudrak. Sallu ala man qadra ar-rahman bil qalbi bal bil aini minhu wa iyana min qabin aw adna qariban kana fakhudil fawaida wahdarit tajsima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala man kallamathu dira'u wa bifadlihi kafatil miyina as-sa'u wal jidhu hanna lahu wa mal ajdha'u bi araqqa minna anfusan wa fuhuma. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala man sya'nuhu la yudrak. Sallu ala man sya'nuhu la yushrak. Musa wa Isa wal Khalila tarakkabu biliqaihi wa anaw lahu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala man qad sara fawqa as-sama laylan wa 'ada wa ma barihna nuwama birruhi wal jismil mutahhari qad sama qulhu wa 'allim man aba ta'lima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kami hormati Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Pak Dwi Andana Wicaksana, yang kami hormati Kepala Polresta Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Anak Perusahaan Angkasa Pura II, yang kami hormati para senior leader di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta dan Kantor Pusat, yang kami hormati Ketua Umum DPP Serikat Karyawan Angkasa Pura II, yang kami hormati Ketua DPC BSA SPAP2 yang kami hormati, yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang kami hormati para Ketua DKM di jajaran Bandara Soekarno-Hatta yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, dan yang kami muliakan dan banggakan para hadirin jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, afwan, saya kira belum ada. Yang kami hormati dan kami banggakan penceramah kita pada siang hari ini Al-Mukarram Ustaz Haikal Fikri MZ yang sudah ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Mauliduhu bi Makkah wa muhajaruhu bi Taibah wal mulkuhu bi Syam. Laisa bi fazlin wala ghalizin wala sakhabin wala ayyabin wala maddah. Rahiman bil mu'minin la yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin para jamaah sekalian, sebelum kita mengikuti acara inti pada siang hari ini, izinkan kami mengajak para hadirin sekalian untuk mendengarkan beberapa sambutan yang insya Allah akan disampaikan. Yang pertama, sambutan pertama oleh Ketua Yayasan Bait As-Sama DKM Masjidul Barakah pada Al-Mukarram Pak Haji Dani Kisrabewa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan sama-sama kita cintai Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fikri Haikal MZ SAG yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Direksi PT Angkasa Pura II yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta yang mewakili, yang kami hormati Bapak IJM Bandara Soekarno-Hatta beserta jajaran kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Pak IJM dan jajaran yang sudah memberi dukungan penuh untuk terselenggaranya kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada siang hari ini. Selanjutnya kami hormati Bapak Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang mewakili, Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang mewakili, Kepala Kantor Karantina Bandara Soekarno-Hatta yang mewakili, dan Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Nurul Barakah Bandara Soekarno-Hatta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada yang tidak tersebut. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak putus-putusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri kegiatan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Barakah ini. Salawat dan salam tentunya tidak henti-hentinya selalu kita kumandangkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat akhir zaman, sosok pribadi yang paripurna yang diturunkan untuk memberi rahmat bagi seluruh makhluk semesta alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah aku turunkan engkau ya Muhammad kecuali merupakan rahmat bagi alam semesta. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, setelah berlalunya pandemi COVID-19, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali menyelenggarakan perayaan salah satu hari besar di dalam kalender Hijriah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang sebetulnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal yang lalu. Namun demikian, meskipun kita agak terlambat melakukan peringatannya, mudah-mudahan tidaklah menghilangkan makna dari perayaan Maulid itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jamaah undangan berbahagia, meneladani Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi kita semua sebagai umatnya. Sebagaimana izin kami kutip tulisan Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya Muhammad Sang Inspirator Dunia. Beliau menuliskan, alangkah indahnya di usia ini dapat mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang maksum. Sejarah hidupnya dapat menghilangkan kesedihan dan ucapannya dapat menghilangkan kesusahan. Nafasnya yang suci telah menyucikan saya, dan kenangannya yang banyak telah menguraikan air mata saya. Sebelumnya saya tidak menyangka bahwa hati ini lebih dulu menangis sebelum mata saat membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Kehidupan Rasulullah SAW bagaikan halaman putih di alam ini, bagaikan pohon hijau di semesta ini, bagaikan sungai segar dan jernih di gurun hayat ini. Betapa ruginya bila detik-detik berlalu tanpa mengetahui detail rahasianya, dan betapa sia-sianya bila nafas berhembus tapi tak mengenal keharuman sosok beliau. Sosok Nabi Muhammad SAW merupakan judul untuk keadilan, buku himpunan untuk penjelasan, dan universitas ihsan di dunia kepikiran. Beliau bagaikan bangunan cinta di alam kekasaran. Allah Subhanahu wa taala mensucikan semesta dengan perantara Nabi Muhammad SAW sebagai sosok pilihan. Sebagaimana mensucikan bumi dengan hujan yang lebat. Umat manusia mulia karena ada Muhammad. Umat manusia bangga karena memiliki Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
para tamu undangan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama pengurus Yayasan Bait Al Sama dan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh tamu yang hadir pada acara ini, dan juga memohon maaf dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas salah dan hilaf serta apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan perayaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho dan rahmatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ketua Yayasan Bait Al Sama Pak Haji Nadi Kesnelbowo. Kemudian kita berinjak ke acara selanjutnya. Marilah kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan Mahalul Qiyam yang akan disampaikan oleh tim Yayasan Bait Al Sama. Pada tim Mahalul Qiyam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ajma'in kiram. وخصوصا إلى حضرة الشيخ السيد جعفر الحسن البرزنجي والإمام الرحمن الدفاعي شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشنا بنوري يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانا يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واغفر كل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ayo, mengangkat semuanya para jemaah untuk kita berdiri dalam mahalul qiyam ini dalam rangka ta'ziman wa takriman wa muhabbatan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin Amzad yang hadir di hadapan kita, di tengah kita adalah putra beliau, dan insya Allah suara beliau akan bisa mengikat kita pada sosok yang pernah menghiasi layar dakwah di Indonesia. Al-Mukarram Ustaz Fikri Haikal MZ insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita, akan mengupas tuntas tentang satu tema tentang Nabi Muhammad SAW yang kali ini dalam peringatan Maulid Muhammad SAW 1445 Hijriah kita mengambil tema meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama dengarkan dan kita sama-sama dengarkan dengan hikmat tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Fikri Haikal MZ, dan kami mohon kepada Ustaz untuk nanti ditutup dengan doa. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Angkasa Pura, yang saya hormati para pimpinan Bandara Suta, yang saya hormati Ketua serta pengurus Yayasan DKM Masjid Nurul Barakah, panitia peringatan Maulid, bapak-bapak pejabat dari lingkungan Polri, keluarga besar Bandara Suta yang saya cintai. Tadi disampaikan kepada saya bahwa rondon siang ini nggak lebih acaranya sampai 1:30. Sekarang sudah jam 1:06. Durasi saya 24 menit. Mudah-mudahan ini bisa menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi. Saudara, saya nyambung apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan. Nabi dan Rasul yang diutus ke alam dunia ini jumlahnya nggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25, 5 yang terpilih menjadi ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang punya gelar ulul azmi, 1 yang dapat predikat rahmatan lil. Ayatnya dibacakan ketua yayasan kita. Kenapa Nabi Muhammad punya predikat rahmatan lil alamin? Saudara, Quran dengan tegas menyatakan wa ma kana Allahu yu'azibahum wa anta fihim. Muhammad, selama kau masih ada di tengah-tengah umat, Allah nggak akan turunkan azab kepada mereka. Selama kau masih di tengah-tengah umat, Allah nggak akan turunkan azab. Nah, ini diantaranya dalil maulid nih. Dalil maulid. Maka jangan sembarangan maulid dibilang bid'ah. Salah satu ini dalilnya. Selama Muhammad masih ada di tengah-tengah umat, Allah turunkan bencana, jadi dicegah. Kita tadi mahalul qiyam.
kita yakini baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan lingkungan kita Bandara Suta, Jakarta kota kita tercinta, Indonesia negara kita tercinta, Allah jauhkan dari mara bahaya dan bencana. Selama Muhammad masih ada di tengah-tengah umat, Allah nggak turunkan azab di tengah-tengah mereka. Ayo lihat, saudara, bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang dakwah Nabi, karena Nabi ada, Allah nggak turunkan azab. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya menolak, dihambar, disambar dengan gemuruh suara halilintar modal. Nabi Nuh diutus menyampaikan risalah tauhid, umatnya menentang, disikat dengan banjir bandang. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya membangkang, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat menentang dakwah Nabi, tapi Allah nggak turunkan azab di tengah-tengah mereka. Saudara, luar biasa penentangan terhadap nilai-nilai kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi. Begini, Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul atau tidak? Dakwah yang dilakukan Nabi itu pertama sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya nggak kurang 11 orang. Nggak digaji, nggak dapat fasilitas, nggak ada tunjangan beras. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, pengikutnya nggak kurang 11 orang. Zaman sekarang, capres mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Betul apa enggak? Bikin tim sukses, capresnya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. 3 tahun dakwah Nabi dilakukan seperti ini. Beliau jalankan dengan penuh hati yang sabar dan ikhlas, mengharap Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Turun perintah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini secara terbuka, sampaikan kebenaran ini secara terbuka. Sudah, nggak usah ngumpet-ngumpet lagi. Dimulai dakwah Nabi secara terbuka, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Untuk pertama kalinya, pemuka-pemuka Quraisy dikumpulkan di dekat Ka'bah, dan secara perdana Nabi pidato di depan umum. Saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, panitia, pembagian kotak makanannya nanti dulu bang, jangan dibagiin dulu ya, taruh aja situ dah. Nih omongan gua sama makanan kalah omongan gua soalnya nih. Minta tolong panitia, kotak-kotak nasinya jangan dibagiin dulu. Sampai mana dah gua ngomong tadi? Saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya sama saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong, itu sebabnya kami percaya. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, kata baginda Nabi, saat ini juga saya serukan, anqizu anfusakum minan nar. Jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu, saudara-saudara, poinnya begini. Ketika kita menjadi orang yang benar,
orang lain banyak yang senang kepada kita. Saya ulangi, ketika kita menjadi pribadi yang benar, maka banyak orang lain suka kepada kita. Tetapi kita menyebarkan dan menebarkan nilai-nilai kebenaran, maka orang mulai tidak suka kepada kita. Itu yang Nabi contohkan. Saat Nabi belum diangkat menjadi Rasul, ajarannya cuma untuk dijadikan konsumsi dirinya sendiri, orang lain banyak yang suka kepada baginda Nabi. Terbukti orang-orang kafir Quraisy di Mekah menitipkan barang berharganya kepada baginda Nabi. Ketika kita benar buat diri kita sendiri, orang lain akan senang kepada kita. Tetapi ketika kita menjalankan dan menebarkan kebenaran, mulai kiri kanan depan belakang atas bawah, mulai orang pada benci. Itu yang dicontohkan baginda Nabi. Ketika Nabi menyampaikan nilai-nilai kebenaran, ajaran agama, mulailah beliau mengalami teror fisik, teror mental, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan. Ini iktibar buat kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita cuma jadi orang yang benar sendirian, tapi tebarkan nilai-nilai kebenaran di tengah lingkungan kita. Apapun resikonya, Nabi sudah mencontohkan. Kita umat Islam harus mencontoh beliau, menebarkan nilai-nilai kebenaran. Nabi itu mengalami teror mental, teror fisik, bahkan ancaman pembunuhan dari konsekuensi menebarkan kebenaran. Saya singkat ceritanya nih. Begini Pak, Islam itu esensi ajaran agamanya menjaga keseimbangan. Salah kalau ada orang yang menganggap Islam ini lebih mementingkan satu hal daripada hal yang lain. Tidak, ajaran agama Islam itu esensinya menjaga keseimbangan. Enggak ada yang jomplang dalam ajaran Islam, menjaga keseimbangan. Contoh nih, orang kaya dianjurkan bantu yang miskin. Ini ajaran agama Islam, betul apa tidak? Tapi orang miskin disuruh bekerja lebih giat, jangan mengandalkan hidup bagi orang lain. Ini seimbang. Kau orang kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, benar Pak, bekerjalah lebih giat, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan kau jadikan hidupmu beban buat orang lain. Ini seimbang nih ajaran agama Islam. Contoh lagi, tuan rumah wajib hormati tamu, betul apa enggak? Tapi tamu harus tahu diri, itu seimbang. Kau tuan rumah, betul Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau pidato jam kerja, nggak usah lama-lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Islam di Mekah sudah nggak lagi kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Allahu Akbar. Berdarah kaki Nabi yang mulia. Menghindar beliau ke kebun anggur, turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, innallaha amarani an uti'at. Allah memerintahkan kepada saya Muhammad untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Kamu disambitin, kakimu berdarah-darah. Biarin aja, ini resiko menebarkan kebenaran. Berjuang itu jalannya panjang, enggak semudah membalikan telapak tangan. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Susah Muhammad, susah. Kalau anaknya kafir lagi bagaimana Muhammad?
Ya cucunya. Berjuang itu jangka panjang Jibril. Kagak mungkin Muhammad, kagak mungkin. Loh, kok nggak mungkin gimana? Anak sih ngikutin bapak. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak pan nyopet. Mafil amna. Enggak juga Jibril. Malahan saya mau mendoakan mereka yang nyambitin saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Disambitin, kakinya berdarah-darah, yang nyambitin didoain, doanya cakep. Jamaah Masjid Nurul Barakah kalau lagi dakwah disambitin, yang nyambitin didoain apa enggak? Doain, cuman doanya mau mampus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Pertama yang harus kita teladani dari kehidupan baginda Nabi, saudara, yakinlah kalau kita benar buat diri kita sendiri, orang lain pada suka. Tapi kalau kita mencontoh dan menteladani kehidupan baginda Nabi, Nabi menebarkan nilai-nilai kebenaran. Maka tebarkan nilai-nilai kebenaran itu di lingkungan kita paling tidak. Maaf ya, sekarang ini kan yang terjadi bukan menebarkan nilai-nilai kebenaran. Yang ada nyari-nyari pembenaran. Bukan menebarkan kebenaran, tapi nyari-nyari pembenaran. Udah ketahuan nggak bisa ikut nyalon, diputusin lewat mahkamah, ikut nyalon, rame itu sekarang. Bukannya menebarkan dan mengikuti nilai-nilai kebenaran, ini malah nyari-nyari pembenaran. Sudah tahu salah, bukannya sadar, malah ngeles nyari-nyari pembenaran. Ini kan orang sekarang zaman kita kayak begini nih, ketahuan salah, bukan sadar, malah cari-cari pembenaran. Sama juga Pak Polisi nih, Pak Kapolsek nangkep pencuri kambing. Begitu diperbal, Mas, sampean kenapa mencuri kambing? Maaf Pak Polisi, saya nggak mencuri kambing, saya hanya nemu tali di ujung ada kambingnya. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitulah konsekuensi menebarkan nilai-nilai kebenaran. Teror mental, teror fisik, bahkan beberapa kali ancaman pembunuhan. Saya ringkas cerita, saudara. Puncak dari kekurang ajaran kaum kafir Quraisy menentang kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi ketika perintah hijrah turun. Waktu perintah hijrah turun, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwa. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita siksa sudah, kita bantai juga sudah. Tapi nyatanya tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah ke Madinah. Ini Islam akan bertambah besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gue bilang juga apa, dari dulu Muhammad bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh mah gampang bro. Udah lu dengerin aja nggak masalah. Soal ngebunuh sih gampang, tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu. Dia punya keluarga, family.
Nanti kalau keluarganya nuntut balas, kita bagaimana? Kata Abu Lahab, gampang itu. Kita nih bangsa Quraisy punya banyak suku, masing-masing suku punya preman. Ambil premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Kata Abu Jahal, wah idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju apa enggak? Setuju. Baik. Kapan kita bunuh Muhammad? Lagi-lagi Abu Lahab ngasih ide. Dah, nggak usah lama-lama. Besok malam aja kita bunuh Muhammad. Ini pembunuhan rencana kepada diri baginda Nabi. Kata Abu Lahab, besok malam aja, jangan terlalu lama, kita bantai Muhammad sekalian. Kata Abu Jahal, oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi yang malam ini ikut rapat, jangan sampai membocorkan keputusan rapat. Siapa yang membocorkan keputusan rapat akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesai dan rapat, pulang dah ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanyain sama istrinya, Pak, rapatnya malam bener, Bapak rapat apa rapot? Rapat Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Iya Pak. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya. Jeng, ono apa Mbak Yu? Dari Solo. Ngano lo Jeng, nanti malam itu mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng ya. Nggih Mbak Yu, matur suwun. Ini tetangga ngomong lagi sama tetangga yang lain, yang lain ngomong lagi sama yang lainnya, begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah udah pada tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Habis Isya kota Mekah sepi, sunyi. Orang masuk ke dalam rumah, pintu ditutup rapat-rapat. Nggak ada yang berani malam itu orang keluyuran di luar rumah. Jangankan seorang, sepotong aja nggak ada. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, malam itu rumah Nabi dikepung. Di dalam cuma ada 3 orang. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantiin saya. Gantiin apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah, saudara bayangin, gantiin tidur waktu malam rumah dikepung, itu taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Sayyidina Ali, bacalah sejarah. Ketika itu beliau sangat muda belia. Bukan beliau nggak tahu resikonya mati. Sayyidina Ali tahu resikonya mati, tapi beliau nggak nolak. Nah inilah ibrah lagi buat kita. Nilai-nilai kebenaran. Jangankan berkorban tenaga, jangankan berkorban pikiran, jangankan berkorban harta, berkorban nyawa kalau diperlukan, siap dikorbankan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengibrahkan kepada kita. Maka saya titip pesan, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Nah, ini penting nih. Selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat.
andai kata kalian salah dalam berbuat, itu masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Contoh, saudara baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Mata lu soalnya. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Ya Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang bener saudara. Umpama, Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasul, kenapa mesti saya? Abu Bakar aja yang udah tuaan dikit loh. Enggak. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, saya ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Nanti dulu ya Rasul, ini rumah lagi dikepung, bagaimana caranya kita lewat? Saudara, malam itu terjadi mukjizat. Nabi mengambil segenggam pasir, beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aksaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat enggak lihat. Kotok. Bapak Ibu saudara-saudara, ini pas ini. Baik, saya tutup begini. Saudara, kita tiap tahun bikin maulid. Apalagi tadi sambutan dari ketua yayasan setelah jeda, kita anggaplah jeda COVID-19 3 tahun. Baru ini kita mulai lagi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan, jangan terjebak seremonialnya saja. Ayo kita bercermin. Faktanya, banyak di antara kita umat Islam yang baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Banyak di antara kita umat Islam yang baru pinter ngaku umat Nabi. Apa enggak boleh Ustaz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah dan murah. Siapapun bisa, tiba ngaku. Persoalannya di akhirat nanti, kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, ciri utama di antara sekian banyak ciri kalau kita mau diaku sebagai umat Nabi, rukaan sujada, mendirikan sholat yang berkualitas. Ini dia nih. Lihatlah contoh sholat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat yang beliau dirikan mampu menghadirkan Allah dalam kehidupan beliau. Inilah yang diajarkan Nabi kepada kita. Puncak tertinggi dari ibadah sholat seseorang adalah mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Maaf, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar ngukurin kewajiban. Kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah. Kalau toh kita bisa merasakan kehadiran Allah cuma di tempat-tempat tertentu saja. Di Nurul Barkah ada Allah, di pasar Allah nggak ada. Akibatnya lihat aja, timbangan tetap curang. Itu fakta dan kenyataan. Betul apa tidak? Di Nurul Barkah Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Itu fakta. Apa sholatnya yang salah? Bukan. Sholat itu mengajarkan kepada kita puncak tertinggi kita bersama Allah. Tapi sholat yang kita dirikan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nggak bisa kita merasakan hal seperti itu. Akibatnya terjadilah kasus-kasus korupsi luar biasa.
Saudara, korupsi ini bukan musuhnya polisi doang, bukan musuhnya jaksa doang, tapi ini musuh kita, rakyat Indonesia nih. Sebab memang kasus-kasus belakangan ini korupsinya luar biasa, masuk ke semua lini dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangankan proyek-proyek besar, saudara, jangankan proyek-proyek nasional, ustadz aja dicalokin. Kata teman saya, urusan korupsi mah dari yang hidup sampai yang mati masih dikorupsi tuh. Saudara masih ingat lah di Jakarta tuh beberapa bulan yang lewat atau 1-2 tahun yang lalu terjadi korupsi pemakaman. Yang depan udah ditaruh-taruhin batu nisan, padahal nggak ada jenazahnya. Tergantung yang bayar. Kalau yang bayarnya gede dikasih paling depan. Tapi kalau yang bayarnya uangnya cekak, ditaruh di pinggiran kali paling belakang. Itu fakta. Investigasi Tempo Hari membahas tentang itu kok. Saya kembali, ini memang korupsi musuh kita bersama nih saudara. Sampai-sampai tingkat kesulitan memberantas korupsi, makanya semalam itu di catatan demokrasi TV One, di antara capres-capres itu 3 capres, saya bilang programnya bagus-bagus. Capres-capres ini janjinya luar biasa. Yang terpenting rakyat itu sekarang udah cerdas, mereka nggak lagi bisa diiming-imingi janji, yang penting bukti. Janji-janji doang, nanti ujung-ujungnya sama kayak yang udah-udah. Yang udah-udah. Emang musuh kita bersama, makanya bukan cuma tugas polisi dan kejaksaan. Sebab kalau kita serahkan kepada 2 atau 3 institusi, berat saudara. Ini musuh kita bersama. Soal korupsi sampai ada anekdot kok. Di akhirat penduduk sorga sama penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar bisa saling mengunjungi antara penduduk sorga dengan penghuni neraka. Sepakat bikin jembatan. Tender dimulai. Ada pemenang. Mulai pembangunan. Rupa-rupanya saudara, jembatan di neraka selesai lebih dulu. Yang di sorga jangan jembatannya, tiang pancangnya aja belum kepasang. Penghuni neraka karena udah selesai jembatannya jengkel, marah. Bang, penduduk sorga, kita jembatannya udah selesai nih, tinggal nyambung doang. Ente cepet kerjain di sorga biar kita sambung, biar bisa saling mengunjungi. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana kita mau ngerjain di sorga? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat Mas semua, nggak ada yang ngerjain di sorga. Mohon maaf, ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Ustazuna Ustaz Fikri Haikal MZ. Mudah-mudahan materi yang beliau sampaikan